Baik, selamat datang di pembelajaran kedua kita, pembelajaran fisika bersama saya, Dananjaya, guru fisika kalian. Jadi hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yang namanya besaran dan satuan. Masih ingat yang kemarin ya, besaran dan satuan? Misalkan kecepatan 30 km per jam. Bahwa ini merupakan besaran, ini merupakan nilai, dan yang terakhir ini yang di belakang dari angka adalah satuan. Semoga masih ingat kemarin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin. Jadi kemarin itu juga kita sudah mempelajari tentang besaran. Itu ada dua. Yang pertama namanya besaran pokok. Yang kedua yang namanya besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7. Masih ingat ya kemarin ya? Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, dan intensitas cahaya. 7 saja. Nah, dan cara untuk mengingat 7 kemarin itu, 7 besaran itu adalah dengan cara membuat story atau membuat cerita yang memakai ketujuh besaran tersebut, supaya kalian gampang untuk mengingat dari 7 besaran tersebut. Karena memang besaran pokok ini cuma ada 7. Selanjutnya besaran turunan. Kita kemarin besaran turunan kita belum sempat menjelaskan ya, belum sempat saya jelaskan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang tersusun lebih dari satu komponen besaran. Nah, misalkan nih, ini kita punya suatu contoh nih, yang di atas nih, kecepatan sama dengan 30 km per jam. Kecepatan 30 km per jam. Saya bisa menyampaikan atau bisa memastikan bahwa kecepatan ini merupakan besaran turunan. Dari mana bisa saya menyampaikan seperti itu atau menetapkan seperti itu? Karena besaran turunan merupakan besaran yang memiliki lebih dari satu komponen besaran pokok. Bisa dilihat di satuannya ini. Di sini dia memiliki dua satuan, yakni yang pertama adalah kilometer dan jam. Yang mana kilometer ini merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Dan yang jam merupakan satuan dari besaran pokok waktu. Sudah kita pelajari minggu lalu tuh. Ada dua. Jadi di sini apabila suatu besaran itu memiliki lebih dari satu besaran pokok, dia pasti besaran turunan. Seperti itu. Jadi bisa kita contohkan bahwa contoh dari besaran turunan adalah yang pertama kecepatan ya, dengan satuan kilometer per jam, bisa juga meter per second. Terus ada lagi yang ini ada luas. Luas itu pasti meter persegi, meter kuadrat. Artinya meter dikali meter, yang mana ini ada dua besaran pokok panjang, meter dan meter. Berarti dia termasuk besaran turunan. Dan besaran turunan ini banyak sekali jenisnya. Ada luas, kecepatan, berat, volume, massa jenis, gaya, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Sedangkan besaran pokok hanya 7. Ini sangat banyak. Saya tulis saja ya. Itu ada berat, terus ada volume, terus ada massa jenis, dan lain-lain. Yang mana pastinya untuk satuannya ini masing-masingnya dia memiliki satuan yang lebih dari satu besaran pokok. Misalkan saya buat di sini untuk volume. Volume itu adalah meter pangkat 3 kan? Meter kubik. Jadi di sini artinya meter kali meter dikali meter. Dia memiliki 3 besaran pokok. Maka otomatis dia merupakan contoh dari besaran turunan. Seperti itu untuk besaran turunan.
Jadi sudah jelas ya, besaran itu jenisnya ada dua. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu cuman ada 7. Dan besaran turunan ada lebih dari 7. Dan macam-macam jenisnya. Intinya ini. Besaran turunan merupakan besaran yang memiliki lebih dari satu komponen besaran pokok. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa apabila suatu besaran memiliki satuannya lebih dari satu besaran pokok, itu merupakan besaran turunan. Oke? Itu untuk besaran pokok dan besaran turunan. Jadi selanjutnya, jadi sampai sini silakan di screenshot saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang namanya besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor dan besaran skalar. Jadi besaran juga dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama, besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilai dan arah. Sedangkan yang kedua merupakan namanya besaran skalar. Besaran skalar ini tidak memiliki arah, jadi dia hanya memiliki nilai. Contoh dari besaran vektor misalkan seperti ini ya. Banyak sekali besaran vektor yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalkan gaya. Misalkan kalian mendorong sebuah benda nih. Ini ada sebuah benda. Kalian mendorong sebuah benda ke kanan. Dengan besar dorongan gaya tersebut adalah 50 Newton. Dari contoh ini, jadi contoh yang saya buat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa gaya yang tadi 50 Newton itu merupakan besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Karena dia memiliki nilai 50 Newton dan arahnya adalah ke kanan. Ya, seperti itu. Jadi contoh dari besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai adalah di sini gaya. Setelah itu ada percepatan dan momentum. Ada 3. Selanjutnya untuk besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai. Contohnya, misalkan ada yang pertama adalah panjang. Habis itu waktu. Habis itu massa dan energi. Kenapa dia termasuk nilai panjang, waktu, massa dan energi termasuk besaran skalar? Bisa kita lihat pada saat kita menyatakan bahwa suatu meja misalkan memiliki panjang 30 meter, kan seperti itu. Kita nggak mungkin bilang 30 meter ke utara, 30 meter ke selatan, 30 meter ke timur. Itu tidak ada untuk besaran panjang. Sama juga seperti waktu, dia tidak memiliki arah. Sama juga seperti massa dan energi. Jadi besaran skalar dia hanya memiliki nilai saja. Misalkan panjangnya 30 cm, waktunya 30 detik, massanya 30 kg, energinya 30 joule, seperti itu. Dia tidak memiliki arah. Yang memiliki arah hanya gaya, percepatan, dan momentum. Seperti itu. Itu untuk dua jenis besaran vektor dan besaran skalar. Sudah jelas? Jadi itu besaran vektor dan besaran skalar. Ini hanya konsep saja, masih hanya konsep. Jadi silakan di screenshot lagi. Kita lanjut ke yang namanya sistem satuan. Sistem satuan. Oke. Jadi seperti ini. Sistem satuan. Atau langsung kita ke notasi ilmiah saja. Kita langsung ke notasi ilmiah aja. Notasi ilmiah.
ilmiah. Oke, di sini saya ingin kalian untuk mengingat pembelajaran kalian di SD atau di SMP yang gurunya itu mengajarkan kalian tentang ini. Saya yakin kalian sudah pernah buat atau sudah mempelajari ini, tentang tangga ini. Mungkin ada yang masih ingat. Di sini yang pertama itu ada kilo apa, misalkan kilometer atau kilogram. Kilo, terus hekto, terus deka, terus ini besarannya di sini. Terus ada desi, senti, dan mili. Oke. Di SD atau di SMP kalian sudah mempelajari dari kilo ini ya, sampai dengan meter, sampai dengan mili ini. Kalian sudah mempelajari itu ya. Kilo, hekto, deka, desi, senti, mili. Kalian sudah mempelajari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tangga. Yang mana pada saat waktu kalian SD atau SMP, kalau dia turun 1 itu dikali 10. Benar kan? Kalau dia naik 1, dia dibagi 10. Kan seperti itu konsepnya ya. Nah, sekarang kita di SMA. Ini untuk saya tetapin aja. Di SMA, kalian akan mempelajari lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Yakni, kita akan mempelajari ini. Kita mempelajari lebih besar daripada kilo dan lebih kecil daripada mili. Jadi kita buat ke atas dulu ya. Ini masih panjang sekali nih gininya, tangganya. Masih panjang sekali. Terus. Ini sampai garis ini kehapus nih. Saya hapusin dulu. Hapus. Ini saya buat nih ke bawah lagi. Masih panjang sekali. Terus. Seperti itu. Jadi di atas kilo itu ada yang namanya mega. Dan mega itu dia di atasnya lagi 3 tingkat. Jadi 1, 2, 3. Berarti di sini adalah mega. M besar, mega. Habis mega ada giga. 1, 2, 3. 3 lagi. G besar, giga. Di atas giga ada tera. 1, 2, 3. Tera, T besar. Di atasnya tera ada peta. 1, 2, 3. Peta. Di atas peta ada eksa namanya. Sama juga 3. 1, 2, 3. Di sini eksa, I besar. Seperti itu ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kilo, mega, giga, tera dalam komputer. Itu sering kita gunakan. Atau juga dalam kalian punya kuota tuh misalkan tuh. Berapa giga kuota kalian? Berarti giga itu berarti ada di sini. Dan mega berada di sini. Dan kilo berada di sini. Seperti itu. Udah ya. Itu untuk di atas dari kilo. Sekarang kita lanjut ke di bawah dari mili. Di bawah mili ada mikro namanya. Mikro itu di bawah mili lagi 3 tingkat. Jadi 1, 2, 3. Di sini ada mikro. Mikro itu bentuknya itu seperti ini. Kayak U dia. Kalau di zoom dia kayak gini. Panjang dulu baru U. Itu dia mikro namanya. Lambang mikro ya. Mikro, habisnya mikro ada nano. Nano itu lagi di bawahnya mikro lagi 3. 1, 2, 3. Ini nano. Nano itu adalah N kecil. Habis nano itu ada pico. P kecil. 1, 2, 3. P kecil. P nih ya. P kecil. Habis P kecil itu di bawahnya ada lagi femto namanya. 3 lagi. 1, 2, 3. F kecil. Habis ada femto, terus ato terakhir. Dia turun lagi 3. 1, 2, 3. Ada ato. Di sini A kecil. Seperti itu. Jadi kalian sudah mempelajari tentang di atasnya kilo dan di bawahnya di atas kilo dan di bawah dari mili. Saya buat di sini ya. Ini itu mega. Ini ada giga. Ini ada tera. Terus ini ada peta. Terus ini ada eksa. Eksa. Di bawah mili ada tadi apa? Mikro. Terus N kecil itu ada nano.
P kecil itu adalah piko. F kecil itu adalah femto. A kecil itu adalah atto. Seperti itu. Jadi di sini kalian perlu mengingat tempat-tempat di mana tangga-tangga ini berada. Jadi misalkan dari mega ke kilo itu berapa, terus yang lainnya juga dari mikro misalkan kemana pindah-pindahnya itu kalian harus mengetahui. Jadi di sini silahkan di screenshot dulu dan silahkan nanti dipindahkan ke buku catatan kalian. Selanjutnya, ini. Jadi misalkan saya punya besaran apa nih? Saya punya besaran massa. Yang namanya besaran massa, dia pasti memakai gram di belakangnya, kan gitu ya. Jadi gram ini nanti tempatnya adalah di sini. Sudah? Di sana. Jadi di sini adalah gram. Kan gitu ya. Di sini adalah gram. Berarti di sini sudah otomatis menjadi G di belakangnya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Sama juga ada yang lain, mikro. Misalkan sekarang mikro tambah G juga lagi, mikrogram, nanogram, pikogram, femtogram, dan attogram. Dan di atasnya juga ada megagram, gigagram, teragram, petagram, dan heksagram. Seperti itu. Sudah mengerti? Jadi selanjutnya misalkan kita ada besaran apa lagi sekarang? Besaran panjang misalkan. Panjang itu pasti pakai meter ya. Jadi yang tadi kita G tadi itu kita ganti jadi M sekarang. Jadi ini kilo, meter, hektometer, seterusnya. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dan di bawahnya juga ada mikrometer namanya, nanometer, pikometer, femtometer, attometer di atasnya. Ini megameter, gigameter, terameter, petameter, dan heksameter. Seperti itu. Sudah? Jadi seperti saya bilang tadi, satu tingkat turun itu pasti kali 10. Dan satu tingkat naik itu pasti dibagi 10. Itu cara memakai dari tangga ini. Sudah ya? Jadi misalkan saya punya gini sekarang nih, saya punya sebuah soal. Ini 0,000, berapa nih saya hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 2, 3 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 0,10-nya 0-nya 10 digit ini sama dengan berapa nanometer? Bisa dilihat ya. Caranya gampang saja. Berarti ini kan meter nih satuannya nih. Meter dia berada di sini. Ada di sini meter. Menggantikan gram tadi. Kan seperti itu. Berarti karena dia dari meter, dia menjadi nanometer. Berarti dia turun ya. Dari meternya di sini menjadi nanometer. Nanometer berarti di sini dia. Berarti kita hitung sekarang dia turun berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali turun. Berarti dia 9 turunnya 9 kali, berarti dia 9 gini. Jadi pindah komanya ini, cara gampangnya ya. Komanya ini akan berpindah ke belakang. Sebanyak 10 kali. Sebanyak 9 kali. Jadi kan di sini awalnya di sini nih komanya. Jadi dia pindah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti nanti komanya berada di sini. Artinya hasil dari pertanyaan itu adalah 0,723 nanometer. Seperti itu jawabannya. Gampang ya. Jadi ingat saja, cara untuk mengubah bentuk ini menjadi dari meter menjadi nanometer, hitung dulu dia turun berapa. Tadi kan kita udah hitung itu dia turun sebanyak 9 kali. Berarti kita tinggal hitung aja
dari awalnya komanya di sini, kita hitung dia pergerakan komanya. Jadi kita hitung ini kan dari sini awal nih 1 gitu, kan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia akhirnya di sini, di depan angka 7-nya. Kan gitu ya. Berarti di depan angka 7 komanya, seperti ini. Jadinya jawabannya adalah ini, 0,723 nanometer. Selanjutnya saya punya satuan lain lagi nih, satuan waktu nih. Satuan waktu berapa? 6 dikali 10 pangkat min 6 detik. Ini sama dengan detik sama dengan berapa nano detik. Jadi detik sama seperti tadi, detik itu menggantikan ini dia, di sini bentuknya. Di sini. Sorry. Di sini dia. Di sini. Jadi nano detik di sini tempat yang tadi juga. Berarti dia pas turunnya juga 9 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kali. Artinya, kalau bentuk ilmiah seperti ini, caranya untuk membuat seperti yang tadi, atau untuk menjadikan bentuknya ilmiah lagi, itu gampang aja. Jadi kita buat turun ya, 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, tadi kan turunnya 9 kali ya ke bawah ya. Dari sini, dari detik ini. Yang di sini adalah detik. Detik, dekadetik, centidetik, milidetik, yaitu ke bawah sampai dengan nanodetik. Berarti dia turunnya 9 kali. Yang artinya turun 9 kali dikali 10 pangkat 9. Seperti itu. Karena turunnya 9 kali tadi. Seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan, dikalikan biasa. Kan kalian sudah mempelajari ya waktu SMP. Apabila ada pangkat nih, terus 10 pangkat berapa kali 10 pangkat berapa. Jadi angkanya yang di atas ini tinggal ditambah biasa saja. Jadinya ini 6-nya tetap di depan, 6 dikali. Ini ada 10, kita buat lagi 10. Pangkatnya sekarang tinggal ditambah aja. Min 6 tambah 9, jadinya adalah 3. Kan gitu ya. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 3 nano detik ND. Atau kita buat dalam bentuk biasanya adalah 6, 0-nya adalah 3. 1, 2, 3 nano detik. Seperti itu. Bisa. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan diketik di kolom komentar di Google Classroom ya. Selanjutnya saya juga mau mengasih tahu atau memberi tahu kalian. Ini lagi satu contohnya. Contoh lagi satu itu adalah 0,01 miligram. Ini sama dengan berapa nanogram? Jadi miligram dia berada di sini ya. Berada di sini. Untuk ke nanogram dia turun lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 6 tangga dia turun. Yang artinya kalau kita buat cara pertama berarti seperti ini ya, 0,01. Jadi dia pindahnya pasti ke belakang ya, ke belakang karena dia turun komanya. Terus berarti kita pindahkan dia 1, kan pindah baru 1 nih. 1, 2, udah 2. Sekarang 3-nya 0 ya, nambah 0 dia. 3, 4, 5, 6 karena dia turun 6 kali dari mili. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang artinya ini hasilnya adalah 1, 0-nya ada 1, 2, 3, 4 nanogram. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Berarti hasil dari 0,01 miligram sama dengan 10.000 nanogram. Seperti itu. Bisa ya. Jadi cara saya tadi tinggal komanya dipindahin ke belakang 1 kali. Habis itu dipindahin lagi 1 kali. Kan di sini ya. Habis itu baru ditambahkan 0-nya lagi lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 6 kali turun. Hasilnya adalah 10.000 nanogram. Seperti itu.
Selanjutnya itu ada yang namanya, oke, saya mau kasih kalian sebuah pertanyaan. Jadi saya harap kalian bisa menjawab. Jadi silakan jawabannya nanti ditulis di dalam catatan ya. Ini tugas. Yang A, 2400 mm sama dengan berapa megameter. Nah, ini berbeda seperti tadi. Yang ini naik dia. Naik. Tadi kan gampang ya turun ya. Sekarang naik dari milimeter ke megameter. Jadi silakan dihitung. Yang kedua, yang B, itu adalah 0,00062 gigameter sama dengan berapa senti, gigameter berapa sentimeter. Nih, ada 2 tugas. Silakan dibuat tugasnya di dalam buku catatan kalian dan lengkapi juga dengan caranya. Sudah? Ada 2, 1 dan 2. Itu untuk bentuk ilmiah. Sudah, silakan di screenshot. Selanjutnya kita lanjut ke alat ukur. Alat ukur terakhir. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang bahasan yang kita sudah lewati tadi, silakan ketik atau silakan hubungi saya di WA juga bisa. Oke? Supaya bisa saya punya tanggapan dari kalian. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang namanya alat ukur. Sebentar dulu. Alat ukur. Alat ukur. Alat ukur. Jadi alat ukur itu berhubungan dengan pengukuran dan ketidakpastian. Untuk di SMA kalian akan diajari untuk menghitung menggunakan jangka sorong dan milimeter skrup. Yang saya tahu kalian sudah pasti pernah menggunakan alat tersebut. Jadi yang pertama saya ajarkan kalian untuk menggunakan yang namanya jangka sorong. Jangka sorong bentuknya seperti ini. Dia seperti mempunyai capit. Seperti ini. Jadi capitnya ini bisa berpindah seperti itu. Ya, saya anggap seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jangka sorong. Bentuknya seperti itu. Jadi di sini nanti ada skalanya. Oke, jadi jangka sorong ini gunanya adalah untuk mengukur panjang. Panjang bisa, ketebalan bisa, terus kedalaman bisa, terus juga dia bisa mengukur diameter, dalam dan luar. Dan juga kedalaman juga bisa. Kedalaman menggunakan bagian yang ini. Seperti itu. Jadi nanti pada saat kalian menggunakan jangka sorong, ini bagian ini itu bisa digeser ke kanan dan ke kiri seperti itu. Itu bisa digeser. Jadi misalkan seperti ini. Saya punya hasil pengukuran nih. Saya langsung ajarkan cara mengukurnya saja ya. Jadi ini nanti kalian akan melihat bagian yang di sini. Yang di sini saja. Jadi seperti ini. Cara mengukurnya.
cara mengukur. Saya punya skala ini untuk 2, 3, 4, untuk 2, 3, 4, untuk 2, 3, 4, untuk 2, 3, 4. Ini saya anggap 3, ini saya anggap 4, ini saya anggap 5. Terus yang untuk skala bawahnya saya taruhnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sih. Ini 0, ini 5, dan ini adalah 10. Seperti itu. Jadi setelah kalian mengukur sesuatu, misalkan di sini ada benda, kalian mengukur dan hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti itu. Jadi yang perlu kalian lihat dari gambar ini adalah seperti ini. Yang pertama, gambarnya yang hasil pengukuran ini ada dua bagian. Yang pertama yang bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas namanya adalah skala utama. Dan bagian bawah namanya adalah skala nonius. Skala utama dan skala nonius. Yang perlu kalian tentukan untuk mengukur jangka sorong adalah bagian skala utama dan skala noniusnya dia. Skala utama itu ditunjukkan oleh angka 0. Angka 0 ini dari skala nonius. Ngerti? Jadi untuk mencari skala utama, lihat angka 0 yang di bawah. Lihat angka yang 0 yang di bawah. Jadi angkanya ini. Jadi angkanya ini. Garis dari angkanya ini. Garis ini maksud saya. Ini. Dia itu berada di antara titik ini dan titik ini. Kan seperti itu. Berarti dia berada di antara 3,5 dan 3,6. Sudah? Berarti otomatis skala yang digunakan adalah skala 3,5. Berarti skala utamanya adalah 3,5 cm. Seperti itu. Mudah ya? Untuk skala nonius itu ditentukan dari garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Kita lihat ya. Jadi ini skala nonius 0, 5, 10. Jadi 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ini mungkin ada 4 saya buat. Ini 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu. Jadi kita lihat mana yang berhimpit antara garis atas dan garis bawah. Dari gambar yang saya buat, yang berhimpit di sini adalah garis yang ini. Ya. Garis yang ini sebelah sini. Dia jadi satu garis. Berarti skala noniusnya adalah di 8-nya ini. Sudah? Karena skala nonius itu satu skalanya ini melambangkan 0,01. Jadi yang berhimpit ini berarti dia adalah 0,08. Hasil ini bisa kita langsung bawa ke sini. Berarti 0,08 cm. Jadi hasil pengukuran yang kalian sudah lakukan itu tinggal ditambah aja. Ini di belakangnya 8 terus 5,3. Jadi hasilnya adalah 3,58 cm. Seperti itu. Sudah? Itu untuk cara mengukur menggunakan jangka sorong. Untuk cara menggunakan jangka sorong, silakan di screenshot dulu. Selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas lagi untuk jangka sorong. Saya hanya memberikan lagi 3. Ini yang 1. Tulislah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berikut ini. Jadi saya punya gambar seperti ini. Tuh.
2, 3, 4. Untuk 2, 3, 4. Untuk 2, 3, 4. Untuk 2, 3, 4. Jadi dia berada di sini. Untuk 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 nggak mau nih. Sebentar dulu. 90. Ini ada 2, ada 3, ada 4. 0, 5, dan 10. Silakan nanti dituliskan berapa skala utama dan berapa skala non-use-nya. Dan saya mau kalian juga mau menuliskan hasilnya di bawah di sini. Berapa sentimeter berapa hasilnya. Oke, lagi satu. Ini saya buat dia 7. Ini 8 berarti. Saya tulis dia di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Silakan ditulis juga skala utamanya berapa. Skala berapa? News berapa? Berapa hasilnya. Jadi silakan nanti dituliskan jawaban dan cara-cara kalian menggunakan ini. Cara-cara kalian menggunakannya di dalam buku catatan kalian. Dan buku seperti biasa, buku catatan kalian silakan dikumpulkan melalui Google Classroom, difoto seperti biasa, dan saya tunggu sampai Rabu minggu depan. Jadi sampai sana dulu pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran saya. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.